Tiga dadu angka sama. 3 titik. Apa tingkat tertinggi dari perjudian? Enggak bertaruh. Kenapa? Judi itu penipuan. Enggak bertaruh itu menang. Lalu kenapa mau belajar curang? Ayahku mati karena judi. Jadi aku mau pakai kecurangan buat lawan perjudian. Berapa titik? Enggak ada. Ingat, di dunia ini ada banyak orang hebat. Meski kau sudah belajar curang, tetap jangan andalkan judi buat kaya. Andalkan kecurangan buat cari nafkah. Kedepannya, jalan dunia ilegal bergantung pada diri. Dunia ilegal? Dunia ilegal itu di mana? Di luar sana adalah dunia ilegal. Hari ini kalah lagi. Dasar. Lain kali main lagi ya. Leo, bantu bereskan Mahyang. Leo ini sengaja mengatur kartu tertinggi. Mungkin cuma Raja Curang yang bisa mengocok kartu seperti ini. Kak Meli, dia sudah sampai di Harin. Baik. Cepat, ada hal penting yang mau Kak Meli sampaikan pada kita. Kak Meli. Si tangan hantu dari kota Doma yang terkenal di Kasino Kanto sudah sampai di Harin. Kali ini dia datang ke Kasino Venom.
Kalian sudah lama mengikutiku. Apapun hasilnya nanti, aku pasti akan menjelaskannya pada kalian. Uang ini kalian bagi-bagikan saja. Kameli, jangan pesimis begitu. Dia si tangan hantu memang hebat. Tapi kami berdua juga nggak lemah. Benar Kak Meli. Kami sudah lama jadi lampu gelap di kasino. Sudah saatnya berjudi terang-terangan dengannya. Betul. Betul, judi sama dia. Betul, judi sama dia. Si tangan hantu sudah lama terkenal. Dia berkeliaran di berbagai kasino Kanto dan jarang gagal. Sekarang dia juga bergabung dengan Lip. Makin berani karena ada dukungan. Kasino yang mereka incar pasti bangkrut semua. Bagaimanapun juga, kalian bagi uangnya dulu. Meski hari ini Venom tutup, setidaknya kalian masih punya uang untuk hidup. Biasanya Kak Meli begitu baik pada kami. Di saat seperti ini, mana mungkin kami pergi? Benar gak? Iya, benar. Itu benar. Kami nggak akan tinggalkan Kameli. Dasar orang yang nggak tahu terima kasih. Kak Meli biasanya begitu baik pada kita. Kau mau pilih kabur di saat seperti ini? Kalau bukan karena Kameli, sekarang kau mati kedinginan di jalan. Kau berbuat begitu, apa kau bukan manusia? Nggak punya hati nurani. Benar, nggak punya hati. Sepertinya aku memang gak berguna. Selain trik curang, gak punya kemampuan apa-apa. Bahkan gak punya uang buat beli obat. Kau sakit? Gak punya uang untuk berobat? Kau jatuh ke dunia ilegal berarti nasibmu sial. Ikutlah denganku. Meski gak bisa membuatmu kaya, setidaknya kau punya pekerjaan. Dan makananmu terjamin. Kau benar-benar orang brengsek yang gak punya prinsip. Ambil uang itu dan cepat pergi. Kelak nanti, jangan sampai aku melihatmu di hari lagi. Kalau enggak, kau akan kupukul setiap kali aku melihatmu. Jangan bicara lagi. Setiap orang punya pilihan sendiri. Leo, ambil uangnya dan pergi. Tenang saja. Aku gak menyalahkanmu. Kak Meli, mereka datang. Si tangan hantu, tukang curang terkenal di kota Doma, sangat mahir bermain kartu, sudah menantang banyak kasino dan jarang kalah. Pasang. Ya, baik. Ini aku pasang. Bos, di sini ada dadu, domino, dan mahjong. Kau mau main yang mana? Siapa kau? Tuan Hantu nggak suka main receh. Panggil bosmu ke sini. Temani Tuan Hantu ikut main besar, atau kasino kalian akan segera bangkrut.
Kau pasti si tangan hantu kota Doma. Tuan hantu kan? Sekalipun kasino kami kecil, kami berbisnis dengan jujur. Kalau tuan hantu mau main, kami pasti akan layani. Cuma aku nggak tahu. Hari ini tuan hantu bawa berapa banyak uang taruhan? Wah, banyak sekali. Wah, banyak sekali uangnya. Hero, juara turnamen tinggi bawah tanah Harir, penjudi bodoh. Kalah 9 dari 10 permainan ketika musim berjudi dan terjerumus di dalamnya. Kalau kau merasa kurang banyak, masih bisa ditambah. Karena tuan hantu mau main, kami pasti layani. Silakan tuan hantu buat batasan. Nggak usah buru-buru. Aku katakan yang terburuknya dulu. Kalau bertindak, aku suka membasmi sampai tuntas. Kalau aku memenangkan semua uang yang ada di kasino ini, kau harus tutup. Tunggu. Kau cukup taruhan uang saja. Buat apa bikin kasino orang jadi bangkrut? Terus, nanti kami berjudi di mana? Tangan hantu, kau benar-benar sombong. Kau pikir kami cuma pajangan? Mau main apa? Bilang saja. Kau lampu gelap kan? Kasino kalian punya berapa lampu gelap? Panggil semua ke sini. Jangan buang-buang waktuku. Masih ada aku. Ada siapa lagi? Nggak ada lagi. Bos Meli, kita bisa mulai. Poker 3 kartu saja. Taruhannya 10 juta tanpa batas. Main nggak? Oke. Venom terima. Tunjukkan uangmu. Uangnya ternyata banyak. Berarti juga dia. Kau Meli, silakan duduk. Tangan perangkai, salah satu teknik kecurangan kasino, mengatur urutan kartu melalui kocokan kartu. Tujuannya mengingat kartu. Potong kartunya. Repliknya cukup bagus. $20 juta. Ikut. Aku juga ikut. Tambah 40 juta. Kau begitu buru-buru. Mau aku segera pergi? Kita mau berjudi, bukan berdebat. Ikut atau enggak, cepat.
Dia menaruh semuanya. Berani sekali. Mau yang cepat ya? Ayo. Luar biasa. Hebat. Kalau mau main-main yang besar sekalian, aku taruh semuanya. Giliran kalian. Bukannya kau mau main cepat. Giliran kalian. Oh. Kukira lampu gelap Venom hebat sekali. Cuma taruh semuanya. Sudah cukup begini. Punyaku, Pair 7. Kau pas. Dia seri. Kalian berdua lebih besar dariku. Takut apa sih? Tangan perangkai. Kau merasa dirimu paling hebat. Dengar ya. Permainanmu ini sudah 10 tahun gak kumainkan lagi. Lawan saja. Kalau bisa kau saja yang main. Buat apa menggerutu di sana? Kenapa kau belum pergi? Tinggal di sini buat lihat keramaian. Ikut enggak? Aku tutup. Aku juga tutup. Bos Mary. Aku. Venom memang laku dan ramai. Tapi, kemampuan lampu gelap yang kau punyai ini biasa-biasa saja. Sudah kubilang kartuku rendah. Dia masih takut ikut. Ikut saja gak berani. Bagus sekali kalau tadi ikut. Langsung bisa menang. Benar-benar takut dengan aura lawan. Bos Meli, apa Venom gak ada lagi sampai biarkan dua orang bodoh ini berjudi denganku? Kalau tahu begini, mending langsung tuh. Buang-buang waktu saja. Tampaknya hari ini benar-benar sulit untuk lolos. Tangan hantu. Kau cuma menang 40 juta. Kenapa sudah sombong? Bagikan kartu. Aku bilang dulu ya, aku nggak akan menindas yang lemah. Di putaran ini, aku nggak buka kartu. Nggak peduli kalian taruhan berapa. Tangan hantu. Kau yakin berapapun taruhanku kali ini kau akan ikut? Tentu saja. Oke. Aku all in. Tunggu. Bos Meli, di kasinomu ini masih punya berapa banyak uang? Masih ada 1,4 miliar. Oke. Kita taruhan begini saja. Kalian berdua ajukan yang punya siapa dan main besar kecil dengan. Kalian gak kuanggap melanggar aturan. Apa? Kak, biar aku saja. Apa kartumu? Aku tahu kau Tris King. Dia Tris As. Dan aku 235. Kau tanding 1 lawan 1. Aku lebih menang dari dia. Gimana kalau bukan? Kak, dia mau kita berdua saling curiga. Kalau kita main bareng, pasti kalah di permainan ini. Lagi pula, aku pernah lihat guru memakai cara mengocok kartu seperti dia. Kita sudah lama kerjasama. Kau masih nggak percaya denganku? Oke. Aku tutup. Tangan hantu. Kuakui teknik curangmu bagus.
Tapi sayangnya, kau nggak seharusnya meremehkan kami berdua. Kartuku 235, tapi kelawan kartumu. Sembunyikan di lengan baju. Kau yakin? Aku yakin. Apa? Kartunya. Dasar kau curang! Apa ini pertama kali kau masuk kasino? Ungkapkan kebenaran. Haruskah aku mengajarimu? Kau bilang aku curang. Mana buktinya? Hah. Oke. Aku biarkan kau geledah badanku. Kalau kau temukan, aku kalah. Kau bebas menghukumku. Kalau nggak ketemu, menurut aturan, potong 3 jari. Bos Meli, selamat. Selamat atas penutupan kasino. Wah, nggak terima ya? Nggak terima juga percuma. Sudah nggak ada uang lagi. Apa yang mau dipertaruhkan? Oh, benar juga. Aku bantu kau pikirkan cara. Jadikan dirimu taruhan. Kalau kau menang, kau ambil uangnya. Aku nggak akan memasuki Venom lagi. Kalau kau kalah, temani aku selama 3 tahun. Bekerjalah untukku. Dan buat aku bahagia. Tangan hantu, kau keterlaluan. Ini hari pertama kau masuk kasino. Atau hari pertama di dunia ilegal. Di seluruh kasino, cuma ada satu aturan. Pemenang adalah raja. Kau orang gak berguna. Kau orang bodoh. Tunggu dulu. Gak gampang pembawa masalah ini mau pergi. Kenapa kau ganggu dia lagi? Dasar nggak tahu berterima kasih. Dia mau bergabung ke lawan. Leon, kau mau apa? Bukannya kau bilang, kau mau memenangkan semua uang di kasino ini baru bisa pergi? Kau belum berhasil. Bos Mel, ini orang. Apa kau punya masalah di sini? Nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, apa maksudmu? Kalian orang dunia ilegal bukan mementingkan mendapati janji. 6 juta ini uangnya Kak Meli. Kau belum memenangkannya.
Pakai 6 juta, kau mau main sekali lagi denganku? Benar. Bukannya tadi aku sudah bilang? Paling rendah 10 juta. Punyamu 6 juta, bahkan gak sampai batas terendah. Aku bisa tambah. Tambah pakai apa? Tangan. Tambah dengan tangan. Leo, kau sudah gila. Aku nggak gila, Kameli. Dia sendiri yang bilang harus memenangkan semua uang di kasino ini, baru bisa pergi. Dia belum memenangkan semua. Kau harus tepati ucapanmu. Tapi, aku gak tertarik dengan tanganmu. Tanganmu ini gak bernilai apa-apa bagiku. Tapi kalau kau mau berjudi, aku turuti keinginanmu. Syaratnya adalah harus tambah taruhan. Katakan. Tambahkan nyawa. Boleh. Nggak boleh. Leo, sekarang bukan saatnya bikin onar. Dengarkan aku. Kembali laksana. Bos Meli, boleh kau nggak taruhan pakai nyawanya? Sesuai cara yang kukatakan padamu tadi. Temani aku 3 tahun. Kau harus lakukan apapun yang kusuruh. Oh, aku baru mengerti. Kau sengaja bantu dia. Bantu dia membawa Kak Meli pergi. Leo, sebenarnya apa tujuanmu? Jangan-jangan kau mata-mata yang diutus mereka. Jangan banyak bicara. Kalau kalah, aku berikan nyawaku. Berani nggak? Bocah, provokasi nggak ada gunanya buatku. Tapi kalau kau benar-benar mau main, aku temani kau. Bukan gara-gara kau ya. Aku mau lihat bos Melimu nanti bakal pakai apa buat menyelamatkanmu. Oke, ayo. Ganti kartunya. Kameli, jangan biarkan mereka taruhan. Kulihat mereka sengaja. Benar, Kameli. Mereka buat jebakan untuk membawamu pergi. Percayalah padaku. Ganti kartunya. Aku sudah bertahun-tahun di industri ini. Sejak masuk industri ini, aku nggak pernah menindas yang lemah. Kau jadi bandar. Ambil kartu duluan. Meski kau sudah belajar curang, tetap jangan mengandalkan judi buat kaya. Andalkan kecurangan buat cari nafkah. Kalah dan memalukan. Kak Meli, kenapa kau bisa percaya pada bajikan ini dan membiarkan dia main? Benar-benar memalukan. Gawat. Itu gawat banget. Bukan cuma Venom yang gawat. Kameli juga alami bencana. Leo dari Venom. Pantas banget dibenci. Silakan potong kartunya. Ternyata dia benar-benar kurang pengalaman. Gak paham teknik curang apapun, tapi berani berjudi. Taruhan sudah ditetapkan. Langsung buka kartu saja. Leo, sudahlah kalau kau tidak mengerti. Kau bahkan nggak melihat apa kartumu. Memangnya ada bedanya dilihat atau enggak? Akhirnya sudah ditentukan. Kau... Ucapanmu bagus. Akhirnya, memang sudah ditentukan. Bos Meli, entah kau bakal bersedia pakai dirimu buat gantikan nyawanya, atau enggak. Giliranmu.
Aduh. Kalau tahu gini, mendingan aku yang main dengannya. Setidaknya gak kalah mengenaskan seperti ini. Benar. Kenapa bisa dibiarkan orang memalukan ini main? Dengar aku, Leo. Kau yang mau taruhan sama dia. Kalau kau mau pakai Kameli, buat ditukar nyawamu. Kami semua bersikeras nggak mau setuju. Ya, aku tidak setuju. Aku gak setuju. Bos Meli, kau juga sudah lihat kartunya. Sekarang, gimana pendapatmu? Kau ikut aku atau ku ambil nyawanya? Aku ini sangat adil. Hak memilih, kuserahkan padamu. Kameli, kau nggak boleh ikut dia. Tadi sudah kubilang, Leo ini anggota mereka. Mereka bikin rencana buat membawamu pergi. Memangnya aku kalah? Leo, kenapa kau masih pura-pura bodoh? Dia bukan pura-pura bodoh. Dia itu beneran bodoh. Berdasarkan aturan dunia ilegal kasino, kalau kau curang, bukannya kau yang kalah. Kau harus bisa buktikan. Mana buktinya? Kalian mau apa? Bukannya dia bilang mau cari bukti. Kau siapa? Gak usah pedulikan siapa aku. Aku lagi lihat keramaian. Aku gak suka lihat perilaku kalian. Kenapa? Gak terima? Kalau gak terima, ayo duel. Bocah, tahukah kau apa akibatnya kalau kau lakukan ini? Awalnya aku nggak mau nyawamu, tapi kau malah mendesakku. Apa boleh buat? Hari ini sekalipun langit datang, nyawamu tetap kau ambil. Cari. Pura-pura. Hah? Dia masih terus pura-pura. Bukannya sudah diungkap kebenarannya. Sekarang bukti ada di sini. Lihat gimana kau masih berpura-pura. Apa asal usulmu? Nggak ada. Cuma pelayan Venom. Aku sudah berpengalaman. Hari ini, aku mengalami kerugian gak terduga. Taktikmu buat pura-pura lemah benar-benar luar biasa. Oke. Hari ini aku mengaku kalah. Beritahu namamu. Namaku Leo. Aku sudah ingat kau. Sudah ditakdirkan ketemu. Kelak pasti ketemu lagi. Lain kali ketemu aku lagi. Sepertinya aku nggak akan biarkan kau lolos semudah ini. Mau apa kau banyak bicara? Cepat pergi! Pergi! Ayo, cepat pergi! Leo, terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kau, Venom benar-benar harus tutup. Gak kusangka Venom punya ahli curang sepertimu. Katakan padaku, sejak kapan kau belajar teknik itu? Aku bukan orang sekte curang. Juga nggak paham teknik curang. Oh, lalu dari mana kau sadari kecurangan si tangan hantu? Cuma penglihatanku lebih bagus dari orang. Kau gak mau bilang? Gak masalah kalau gak mau mengaku. Kau juga sudah lihat, Venom kita lagi mau manfaatkan bakat. Terlebih Ibu Lina butuh orang berbakat. Kami gak akan bersikap buruk padamu. Ambillah semua uang itu. Sudah mau tahun baru. Ambil uang itu dan pulang rayakan tahun baru. Kelak kalau ada kesulitan, datanglah mencariku.
Terima kasih, Kak Meli. Ayo ibu, sana dulu ibu. Ayo beli ibu. Biasa, jual biasa. Ayo silakan. Sobat, tunggu dulu. Hebat juga kau ya. Gak kusangka, begitu kau turun tangan, langsung bereskan orang itu. Ada urusan apa? Sobat. 2 menit saja. Sobat, ada yang punya kerjaan. Kubawa kau ke sana, kita hasilkan uang bersama-sama. Aku nggak tertarik. Jangan sobat. Kebakaran besar menghancurkan rumahku. Aku orang tanpa tempat tinggal. Bos, aku mohon, tolong aku yang malang ini. Tolong. Minggir, awas. Bos. Bawa tas ini pulang. Tunggu. Buka setelah sampai rumah. Kenapa diam saja? Pergilah. Ayo kita pulang. Hei. Ya, pergilah. Terima kasih. Ayo kita pulang. Uang sebanyak itu kau kasih orang. Rezeki nggak kekal. Lagian, itu bukan uang legal. Lalu kenapa nggak kau kasih dia? Aduh bos. Penghasilan dia sehari cukup buat kau sebulan. Sobat, kau menarik. Aku harus berteman sama kau. Aku nggak punya kemampuan lain, tapi aku tahu sedikit tentang tinju. Ditambah, aku kenal cukup banyak teman di masyarakat. Asalkan kau buka suara, kau tinggal terima beres. Kau punya banyak teman di Harin? Nggak bisa dibilang banyak, tapi pasti nggak sedikit. Bantu aku lihat. Orang ini, kenal kan? Ini... Ayah, kasih tahu aku. Siapa yang celakai ayah sampai gini? Nah, kau harus ingat. Kau harus jadi orang lain. Jadi orang biasa. Selamanya jangan berjudi. Ayah bangun. Ayah. Dia, aku kenal banget. Namanya Juno. Dia dari kota kecilku. Sebelumnya jadi supir truk di Harin. Lalu dia buka karaoke. Setiap Imlek, dia jadi bandar di tempatku. Kau yakin? Aku yakin banget. Ini tahun lalu, aku susah payah nabung beberapa juta. Semua dimenangin sama orang ini. Tadi kau, bukan suruh aku pulang rayakan Imlek sama kau. Aku setuju. Tapi aku pertegas dulu. Aku pergi cari orang, bukan pergi judi. Ada uang, gak mau kau menangin. Tahukah kau gimana baru menang? Enggak judi itu menang. Kau ngapain? Hah? Pimpin jalan. Oke, ayo. Kalau rayakan Imlek, orang di kota kecil kami bakal ada di sini semua. Juno itu jadi bandar di sini waktu malam Imlek. Tiap tahun bisa menang banyak. Lihat, dia bahkan bisa beli mobil. Dia ahli curang. Dia, tubuh dia nggak berdaya, masih mau curangi orang. Dia bisa menangin uang karena dia cerdas. Orang bodoh tetap bodoh. Dicurangin sama orang juga gak nyadar. Kenapa? Aku panggil dia supaya kau tanya dia. Nggak usah. Ditanya juga nggak ada jawaban. Ya, selamat datang, ya. Hei. Ya, di sini aja ya. Oke. Ya. Selamat tahun baru, Kak Heru. Hari pertama tahun baru kau datang menangin uang. Omong kosong. Siapa yang nggak tahu kalau aku nggak terkalahkan di hari pertama Imlek?
lalu merantau di hari ketiga Imlek. Mana mungkin menang tiap tahun? Juno mana? Di sana jadi bandar susun silinder. Susun silinder, salah satu cara berjudi mahjong, pakai 2 kartu yang ditambahkan untuk bandingkan besar kecil. Kartu sepasang lebih tinggi, nilai sepasang kartu merah yang tertinggi. Dia orangnya. Sudah tunggu begitu lama. Akhirnya aku ketemu kau. Ayah, berkati aku sudah ketemu orang yang celakai kau. Ayo. Selamat tahun baru, Heru. Akhirnya kau datang. Kalau nggak datang, mereka takut taruhan besar. Aku nggak bisa menangin uang. Hari ini aku nggak main. Sobatku mau main. Dia dari Harin. Nggak punya yang lain, cuma punya uang. Datang dari kota Sona. Tampaknya dia bos besar. Aku cuma punya ini. Aku ingin pakai ini. Bos besar dari kota Sona. Taruhanmu begitu pelit, ha? 200.000 darimu ini kalah dari taruhan ibu-ibu yang di kota kecil. Kau bercanda. Beneran gak ada uang lagi? Cuma ini saja, nggak ada lagi. Dia nggak punya uang. Aku punya. Nggak masalah, aku punya uang. Kau lakukan saja dengan berani. Menangkan karaoke dia. Taruh semua. Taruh semua? Uangku cuma segini loh. Gimana kalau taruhan lebih sedikit? Bagikan kartu. Kalau taruhan besar, menang banyak. Waktu Imlek beli Santana. Kalau taruhan banyak, menang banyak. Pulang nanti, beli motor. Masih ada yang mau taruhan? Masih ada yang mau taruhan? Bos besar dari kota Sona. Modalmu paling besar. Kau potong kartunya. Bagi kartunya. Ternyata memang orang curang. Dari permainan kecil sampai kasino. Tampaknya di dunia ini beneran gak ada permainan yang jujur. Aku 9 titik. Kau tunjukkan kartu dulu. Aku 5 titik. Kami berdua menang. Tinggal kau. Satu titik, bukan 3 titik. Lebih dari 3 titik juga boleh. Apa-apaan itu? Cuma kurang sedikit. Kalau bukan 1 titik, 4 titik juga boleh. Bisa kembali modal. Hei sobat. Maaf ya. Cuma 1 poin. Lebih besar dari kau. Hah, kalau kau punya uang, lanjut taruhan. Kalau nggak ada, kau berdiri, kasih tempatmu ke orang lain. Orang dari kota Sona ini gak hebat. Baru main langsung berhenti. Ya, betul. Orang dari kota Sona kebanyakan gak hebat. Hah? Buat apa pura-pura kaya di kami? Sobat, bukannya kau punya teknik? Kenapa kalah semuanya? Aku gak pernah bilang aku punya teknik. Sobat, Bos besar dari kota Sona, maaf saja. Kau silakan saja. Aku nggak antar ya. Dah. hei, Juno. Hah? Gimana pun ini temanku. Kau jangan bicara sinis gitu. Kapan aku bicara sinis? Aku cuma bilang dia bos besar kota Sona. Taruhan kalau ada, pergi kalau nggak ada. Bukannya ini normal? Hah?
Boleh saja kau sini sama aku, tapi nggak boleh kalau ke sobatku. Dia nggak punya uang kan? Dia nggak punya, tapi aku punya. Kalau ada taruhan saja. Memangnya aku halangi kau taruhan? Hei Heru, pulang dan makan pangsit saja. Besok pergi kerja di kota. Tahun depan pulang dan lanjut kerja. Selama ada judi nggak termasuk kalah, nggak masalah. Hei, Heru, kau begini saja. Tahun depan, kau bawa sobatmu yang bos besar ini ke sini. Tapi jangan biarin dia cuma bawa 200.000 dan sok kaya di sini. Benar nggak? Hah? Jangan sok lagi, oke? Juno, kau keterlaluan. Hah? Kenapa aku keterlaluan? Coba kau tanya mereka, ucapanku benar nggak? Dia nggak ada uang, kau ada. Nggak masalah kalau nggak ada. Tapi jangan sok di kota kecil kita. Betul. Tadi kau bukannya sangat hebat. Dia nggak ada uang, kau keluarkan uangmu, ada nggak? Ayo keluarkan. Keluarkan! Kreditur, kemari. Kenapa Kak Heru? Ngomong aja. Berikan aku uang, nanti aku kembalikan ke kau. Mereka memprovokasi. Mereka boleh menghinaku, tapi kau sobatku. Gak boleh mereka menghinamu. Ayo, berikan uangnya. Kak Heru, katakan jumlahnya. Berapa? 40 juta. 40 juta. Hah? Kebanyakan. Ya sudah kalau 40 juta. Pasti menang ya. Berikan uangnya. Kak Heru, kita kan sudah akrab. Kalau kau mau 6 atau 10 juta, aku nggak bakal komentar. Kalau 40 juta, kebanyakan. Kau kembaliin pakai apa? Kau takut apa? Keluargaku masih ada rumah bata. Nilainya 120 sampai 140 juta. Palingan kalau kalah aku kasih rumahnya ke kau, oke? Heru ini orang baik. Tapi sayang sekali, dia orang bodoh. Kak Heru, meski kita saling kenal, harus katakan kemungkinan terburuk dulu. 40 juta ini harus dikembalikan lebih banyak. Apa maksudnya dikembalikan lebih banyak? Kalau pinjam 20 juta, ku kasih 18 juta. Waktu kembalikan, harus 26 juta. Batas seminggu. Kalau lewat 2 kali lipat. Utang dan bunganya jadi 2 kali lipat. Sobat, kau jangan jadi kreditur lagi. Kau merampok saja. Jangan. Penghasilan perampok saja kalah darimu. Kak Heru, jangankan kau. Sekalipun ayah kandungku yang pinjam uang ke aku, tetap harus ikuti aturan ini. Bilang aja mau pinjam atau enggak. Ya, mau. Berikan uangnya. Inilah penjudi. Jelas tahu ini jebakan. Masih mau terjebak. Kau atau aku yang taruhan? Terserah. Kalau gitu kau saja. Menangkan kembali yang kalah. Ayo. Jadi kacau kalau banyak orang. Mendingan kita berdua langsung main. Aku oke saja. Cuma nggak tahu uangmu ini bisa bertahan berapa kali. Ayo. Pasang taruhannya. Aku nggak suka cerewet. Taruh semua. Heru, kau yakin biarkan dia taruh semua? Taruh semua? Gimana kalau taruhan lebih sedikit? 10 juta? 20 juta? Oke, taruh semua saja. Hah? Ada bahaya apapun, aku temani kau. Sobat, kau paham aturan susun silinder kan? Kalau aku dapat pair dan menang darimu, kau harus bayar 2 kali lipat. Aku tak. Uangmu cuma 36 juta. Kalau aku menang, kau bayar pakai apa? Tadi kau nggak dengar ucapan dia. Keluarganya masih punya 2 rumah. Kalau kau jual rumahnya pun bakal bayar kau. Aduh, teman macam apa ini? Dia sengaja mau nipu kau kan? Bertaruh pakai rumah orang. Kenapa nggak bertaruh rumahmu sendiri? Betul. Setuju. Kau takut? Enggak kok. Gak masalah. Masih sempat kalau nyesal. Tapi tadi kau sudah bilang, ada bahaya apapun bakal temani aku.
Aku tepati ucapanku. Lakukan. Kalau kalah, aku terima. Wah, berani sekali ya. Orang yang bisa digunakan, tapi masih harus dibina. Sudah dengar jelas? Mulai. Lihat itu. 8 titik sudah aman. Benar, 8 titik pasti menang. Sudahlah. Dia 8 titik, ngapain kau lama gitu? Ngapain mendesak? Kata siapa 8 titik pasti menang? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalian pernah dengar gak? Hah? Apa katamu? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ucapanmu benar. Lihat itu. Luar biasa. Hebatnya. Dia ahli curang. Mustahil. Dia terlihat kayak orang bodoh. Lihat apa? Gak kenal itu 7 titik. Cepat bayar. Lanjutkan. Taruh semua. Ini bukan berjudi uang, ini namanya cari mati. Sudah menang masih gak pergi. Orang ini benar-benar gila. Aku gak pernah lihat yang kayak gini. Bisa main kayak gini ya? Tunggu. Sekarang di tanganku total ada 72 juta. Kalau aku dapat bayar dan menang, kau harus bayar aku 144 juta. Tapi di meja, gak ada uang sebanyak itu. Kau coba tanya Heru. Di kota kecil ini memang aku bukan yang terkaya. Tapi lumayan punya uang. Kalau aku kalah, aku bayar semuanya ke kau. Gak kurang sepeser pun. Maaf. Kau kaya atau enggak juga gak ada hubungannya sama aku. Uang dan kekuasaan jadi penentu. Antara tunjukkan uangnya atau kami pergi sekarang. Heru, kau katakan sesuatu. Apa aku orang yang kekurangan uang, ha? Kita main dulu. Kalau kalah, aku ambil uang di rumah, oke? Kalau kalah, aku ambil uang di rumah. Mustahil. Apa yang kau katakan padaku tadi? Ada uang, baru mulai judi. Hah? Kalau enggak, aku pulang makan pangsit. Atau nanti malam, nyanyi di rumahmu buat dukung bisnismu. Oke, Heru. Kau hebat juga. Kreditur. Kak Juno, Uang. Kak Juno, bukannya aku nggak mau kasih. Aku udah kasih pinjam cukup banyak. Uangnya sisa beberapa juta. Beneran nggak bisa kasih. Aduh. Heru, Hah? kembalikan uang ke kreditur. Pulang dan makan pangsit. Baik. Hei, tunggu. Kenapa? Ganti jadi perampok. Heru, kalau kalah aku pulang ambil juga bisa kan? Kita sedesa dan dekat. Kamu pasti nggak percaya aku. Pergi sana. Ku kasih tahu. Aku nggak percaya. Hah? Oke, kau hebat juga, Heru. Ini Jetta yang kubeli tahun lalu. Aku parkir di depan. Kalau aku kalah, mobil dan uang kalian ambil semua. Oke? Bisa nggak? Wah, taruhan mobil. Sekarang sudah bisa kan? Hah? Ayo lanjutkan. Kau ambil per 9. Aku ambil per merah. Lihat gimana aku bunuh kau. Ambil kartu.
Merah ada di tanganku. Coba kau lihat gimana kau kalahkan aku. Aku sudah tunjukkan kartu. Giliranmu. Bagus. Asalkan kartunya bukan merah lagi, kita pasti menang kali ini. Orang bodoh tetap orang bodoh. Aku memang mau kau per 9. Aku per merah. Tadi aku buka kartu duluan. Kali ini kau buka duluan. Atas dasar apa? Kau bandar, kau buka duluan. Cuma 2 orang bertanding. Bandar apaan? Seharusnya kalian yang buka. Kau? Sembilan titik. Bagus, Tuan Leo hebat. Kau teriak apaan? Kalau Kak Juno dapat kartu merah, kau bakal nangis. Omong kosong. Aku sudah lama main susun silinder. Aku nggak pernah lihat PR 9 ketemu dengan PR merah. Itu karena kau lihat terlalu sedikit. Hari ini ku kasih kau lihat dengan baik. Ayo, buka kartunya. Ayo. Semuanya, teriak merah sama aku. Kalau menang, semua dapat hadiah uang. Ayo. Merah, 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 merah. Coba kau tebak kartu apa di tangan. Merah! Merah! Wah, ini nggak bisa. Oh, ini merah. Hampir. Mustahil. Ada apa ini? Ini mustahil. Kak Juno, Kak Juno. Aduh. Uangnya jadi punya kami. Mobilmu ini juga. Tunggu. Kenapa? Mau rampas? Kau curang ya? Curang kan? Mungkin saja dia benar. Ahli curang yang dibawa Heru dari Harit buat nipu kau. Asal bicara. Bilang curang harus ada bukti. Ini cuma tuduhan lisan. Mana buktinya? Mana? Heru, kasih semua uang. Semua orang yang hadir, setiap orang sebungkus rokok. Sisa uangnya bagikan saja. Bos murah hati sekali. Terima kasih. Ya bagi-bagi uang. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Apa maksudmu? Kalau kau menang, aku baru nggak termasuk curang. Betul. Kalau kalah kau bilang orang curang. Gimana kau ini nggak terima kalah? Betul. Kapan kau nggak menang ratusan juta? Kami yang main sama kau, mana ada yang bilang kau curang? Betul. Semua saudara kampung. Kalian gak bela aku, malah bela orang luar. Semua dari satu kota kecil. Dia menang dari kami, ha? Kami nggak bayar kurang sepeser pun. Betul. Karena kita dari satu kota kecil, kau kembalikan uang yang kau menangkan dari kami. Ya, benar. Ayo kembalikan uang kami. Ayo cepat. Kau yang susun Mahyong. Kau yang kocok dadunya. Dari awal sampai akhir, selain ambil kartu, aku nggak pernah sentuh kartunya. Aku malah mau tanya kau, gimana cara aku curang? Benar gak? Benar itu. Iya benar. Apa tadi aku salah teknik? Aku salah tempat 1 titik dan merah. Juno, lihat. Harus terima kekalahan. Kunci mobil, aku ambil ya. Dah. Dalam 5 langkah, dia pasti panggil aku. Tunggu! Gimana kau bisa tebak ini? Sifat penjudi memang begini. Kalau nggak kalah sampai bangkrut, nggak bakal nyerah. Main sekali lagi. Main sekali lagi. Kenapa? Kau sudah kalah uang dan mobil. Mau taruhan pakai apa lagi? Oh ya, kau masih ada istri, hah? Oh, istrimu sepertinya kabur sama orang kan? Aku masih punya tempat karaoke. Kalau aku kalah, aku kasih ke kalian. Kalau aku menang, kembalikan uang dan mobil ke aku. Oke nggak? Taruhan apa? Mudah saja. 1 orang 1 dadu. Yang besar menang. Lalu gimana kalau sama? Aku bandar. Aku yang menang kalau sama. Kau ini... Ikuti aturanmu.
Enam. Bukannya ini. Iya, pasti menang. Iya, pasti menang tuh. Kulihat gimana kau menang dariku. Wah, hebat. Iya, dia hebat. Sobat, kau siapa? Leo, Kau datang demi aku. bisa dibilang begitu. Oke, aku terima kalah. Tempat karaoke jadi punya kalian. Pergilah, kuantar kalian keluar. Aduh, akhirnya menang juga. Juno, mau main licik sama aku ya? Kau pikir semudah itu? Menangin uangku? Sobat, dilihat dari keterampilanmu, kau ahli di kasino kan? Sudahlah, kalau jebak orang lain. Mau curangi aku? Berarti kau salah orang. Sekarang Imlek. Aku nggak permasalahin sama kalian. Letakkan uang di sini dan pergi. Masalah ini, kuanggap nggak pernah ada. Gimana kalau aku bilang enggak? Aku nggak sungkan lagi. Serang! Kak Meli, kenapa kau kesini? Lagi lewat. Kau nggak apa-apa? Aku lihat kau juga orang kasino. Gak ngerti aturan dunia ilegal. Pilihannya antara nggak judi, atau kalau judi, harus terima kalah. Kau siapa? Keluarga Brahma dari Hari, Hah? Keluarga Brahma? Apa? penanggung jawab kasino Veno. Dia orang keluarga nomor 1 Kasino Harin, keluarga Brahma. Kenapa bisa datang ke kota kecil kita? Dari keluarga Brahma nomor 1. Ini orang dari 3 keluarga besar Kasino Kanto. Dia orangku. Aku nggak singgung kalian. Juga nggak singgung keluarga Brahma. Atas dasar apa lawan aku? Barangmu yang dia menangin, nggak usah kau pedulikan. Aku akan atur orang buat urus. Kau pulang sama aku dulu. Nggak usah, Kak Meli. Aku sendiri saja. Ku kasih tahu ya, aku nggak mau uangmu. Aku juga nggak mau tempat karaokemu. Tapi kau harus setujui 2 syaratku. Kalau enggak, Katakan. pertama, kembalikan uang yang selama ini kau menangkan pakai cara curang. Kedua, kasih tahu aku, ada apa dengan ini? Aku ingin masalah ini. Tapi aku nggak tahu apapun. Waktu itu, saat aku nyetir truk, Kak Kalipan suruh aku antar orang ini pulang. Aku nggak tahu kejadian setelahnya. Lipan? Benar, orang Kalipan yang suruh aku antar dia pulang. Dia bilang apa? Dia bilang supaya aku antar orang nggak guna ini. Sepertinya dia ahli curang yang sedikit terkenal. Tangan dan kakinya dipotong semua.
Itu perbuatan dia. Aku nggak tahu. Dia bilang, orang ini pantas dipotong. Terus nggak bilang apa-apa lagi. Lipan. Kerja apa? Kalipan. Sebelumnya juga ahli kasino. Kemudian di Bukit Utara Harin, dia buka kasino bawah tanah. Orang yang setingkat dia nggak terjangkau sama aku. Aku juga dengar dari orang. Ayo pergi. Ingat buat tepati janjimu ke dia. Kalau enggak, rasakan akibatnya. Leo, kasih tahu aku. Sebenarnya kau lagi ngapain? Mungkin aku bisa bantu kau. Kak Meli, ini urusanku. Aku nggak mau ngerepotin orang. Oke. Kau masih nggak percaya aku. Kau sudah lama di Venom. Tapi aku nggak tahu kau itu ahli di kasino. Kau yang sembunyikan terlalu baik atau aku yang terlalu bodoh? Mending bahas Lipan. Kak Meli, kau tahu dia nggak? Tentu saja. Lipan berasal dari kasino, keterampilan tangannya luar biasa. Ada banyak ahli kasino yang kalah dari dia. Kemudian, dia buka kasino bawah tanah sendiri. Dan kumpulkan banyak ahli kasino. Lalu jarang muncul lagi. Keluarga Brahma begitu berpengaruh di kasino Harin. Juga tetap hormat sama Lipan. Itu, si tangan hantu yang kau tangkap curang, juga orang Lipan. Kalau enggak, dia enggak berani sembarangan nantang kasino kita. Baik. Makasih, Kak Meli. Leo, bisakah kau kasih tahu aku kenapa kau lakukan itu? Aku bilang, supaya nggak ada perjudian di dunia. Apa kau percaya? Sudahlah, kalau kau nggak mau bilang aku pergi. Hei, cepat kembali kerja. Aku tunggu kau. Tahun baru gini lari buru-buru, mau pergi reinkarnasi. Leo, kau beneran ahli curang? Kau berharap aku iya atau bukan? Leo, aku ingin berteman denganmu. Oh iya, uang ini buat kau. Uangnya buat kau. Mana uangku? Uangku hilang. Sialan, bahkan berani curi uangku. Ayo, balik ke kios. Aku bunuh mereka. Ada yang gak benar. Bukan mereka yang curi. Seharusnya ulah orang yang tadi nyerempet kau. Kau lihat jelas wajahnya nggak? Enggak. Dia harusnya bukan orang di kota kalian. Kalau nggak bakal bertindak ke kau. Kau pikirkan baik-baik. Belakangan ini di kota kecil, apa ada orang asing yang datang? Aku sudah ingat. Belakangan ini kedatangan dua pengemis. Dia tinggal di gua di sisi timur jembatan. Gak ada tempat tujuan waktu Imlek. Juga ada yang kasih dia pangsit. Ayo. Iya. Harus tambah sedikit kayu bakar. Benar, itu dia pengemisnya.
Aku nggak tunjukkan kekuatan. Kau kira aku lemah? Kalau hari ini nggak habisi kau, aku nggak pantas dapat juara sanda. Gak nyangka pengemis sepertimu, seorang wanita. Kau yang pengemis. Kau pengemis bau yang hitam, tua, dan jelek. Dengar ya, aku gak pukul wanita. Hari ini kau kembalikan uangnya, kali ini ku ampuni. Aku juga kasih tahu kau, Heru. Aku yang curi uangmu. Kau bisa apa padaku? Dikasih hati minta jantung ya. Tangan yang cepat sekali. Nggak nyangka masih muda. Ternyata sangat ahli. Heru, tadi aku sudah berbelas kasihan. Kalau enggak, kau sudah mati sejak awal. Kenapa? Mau duel lagi enggak? Kalau nggak kembalikan uangnya, aku duel denganmu. Tunggu. Kau pakai tongkat api juga nggak guna. Aku cuma nggak mau lukai kau. Aku nggak mau kembalikan uang ke kalian. Gini aja. Bukannya kalian suka berjudi? Kita bertaruh. Taruhan apa? Kau sebutkan sebuah halaman. Kalau aku menebas pakai pisau ini, halamannya lebih atau kurang, anggap aku kalah. Uangnya aku kembalikan ke kalian. Kalau pas di halaman ini, maaf saja, uangnya jadi punyaku. Kau yakin? Tentu saja. Oke, aku taruhan denganmu. Jangan serakah. Periksalah. Sudah terima? Harus terima kekalahan. Aku menang. Uangnya jadi punyaku. Sekarang kalian boleh pergi. Uangnya bukan punyaku, tapi punya dia. Dia nggak bertaruh denganmu. Kau mau menipuku ya? Persik, kau buat masalah apa lagi? Masuk sini. Baik. Undang kedua tamu di luar itu untuk masuk ke sini. Aku beritahu ya. Kalau nanti kalian berani asal bicara sama kakek Omar, saja nggak akan kumaafkan. Pak, kau urus dia. Pencuri didikanmu ini curi uang orang. Kau yang pencuri. Bukan, kau pencuri besar. Kau apaan? Pencuri besar. Aku juga lebih hebat dari kalian. Kalian curang buat nipu orang. Jangan kira aku nggak tahu. Gadis ini nggak sederhana. Bisanya lihat kalau aku curang. Omong kosong. Sobatku menang dengan kemampuan. Mana matamu yang lihat dia curang? Nggak usah dilihat, ditebak juga bisa. Pertama, dia sengaja kalah dari bandar. Juga arahkan kau buat pinjam ke rentenir buat bikin lawan lengah. Lalu, kalahkan lawan 2 kali berturut-turut. Masih bilang nggak curang. Dia gadis yang cerdas. Diam. Sekte curi, salah satu dari 8 sekte. Omar ahli dalam teknik pencurian. Sekte dibagi beberapa aliran, tangan kosong, menyelinap, alat tersembunyi, dan lainnya. Kita berdua sama sekali tidak saling kenal. Tapi terhubung oleh sesuatu. Aku ingin bertanya, kau aliran apa? Masuk sekte apa? Meski segala sesuatu berbeda, pada akhirnya akan bersatu. Jawab senior. Aku di kasino. Masuk sekte curang. Di balik segala perbedaan, ada kesatuan yang mendasari. Mohon tanya, siapa nama Anda yang dari kasino? Leo.
Beri salam pada senior Omar. Meski enggak satu sekte, kita sealiran. Hari ini, dengan kerendahan hati, aku mewakili anak ini untuk minta maaf. Cepat kembalikan uangnya ke mereka. Nggak bisa. Kalau kasih uangnya ke mereka, besok gimana kakek beli obat? Meski kita dari sekte curi, pencuri juga punya prinsip. Sejak awal aku sudah bilang padamu, kita sudah keluar dari dunia ilegal. Jangan gunakan itu untuk mencari nafkah. Meski besok aku mati karena sakit, aku tidak akan pakai uang hasil curian. Uang ini nggak aku curi, tapi aku menangkan. Kau masih keras kepala. Sudah. Aku akan kembalikan uangnya ke mereka. Leo, kau ini... Senior, meski kita bukan satu sekte, kita satu aliran. Orang di dunia ilegal. Pasti ada saatnya gagal. Meski sedikit uang ini nggak bisa bantu banyak. Masih bisa buat makan, sedikit niatku. Harap senior terima. Ini... Lagian, tadi sobatku memang kalah dari gadis ini. Karena sama-sama orang dunia ilegal, aku nggak sungkan lagi. Uang ini aku terima. Kelak, pasti kembalikan hadiah besar kepada Leo. Gadis ini juga malang. Dia ikut aku sejak kecil. Gak punya kemampuan lain. Pisau kecil yang dia pakai benaran luar biasa terampil. Selama aku di sekte curi, gak pernah melihat yang lebih mahir pakai pisau kecil selain dia. Nona Persik, masalah uang sudah selesai. Tapi masalah kau lukai sobatku. Bukannya kau harus kasih penjelasan? Aku tadi sama sekali nggak lukai dia dengan berat. Kalau nggak sekarang tangannya sudah cacat. Persik, jangan bicara lagi. Pisau itu sekarang sudah hilang. Kau, gimana kau bisa? Sekte curang dan sekte curi perlu pemahaman mendalam. Sekarang sudah tahu. Kalau selalu ada orang yang lebih hebat daripadamu, kan? Hei, Leo. Aku ingin ikut kau. Apa kau tahu 8 jenderal sekte curang? Nggak tahu. 8 jenderal sekte curang dibagi menjadi ketua, plot, agen, bersih, info, owner, bukti, rumor. Pembagian kerja 8 jenderal berbeda, tapi kewajibannya sama. Contohnya aku. Aku itu ketua. Aku mata sebuah rencana. Juga merupakan pengendali dalam rencana kecurangan. Lalu aku cocok jadi jenderal apa? Ada berapa yang selamat dari kesulitan? Mereka akan bersujud pada langit. Kau paling cocok jadi pembuat onar. Apa itu? Sederhananya, ada pembuat rencana, juga ada perusak rencana. Sedangkan saat perusak rencana, perlu selesaikan masalah pakai kekuatan. Inilah kewajiban pembuat onar. Kalau gitu, sangat cocok sama aku. Leo, enggak, Pak Leo. Anggap saja aku pembuat onar. Aku masih ada permintaan. Apa? Katakan. Kecuali kebutuhan rencana. Dilarang menyentuh judi. Kenapa? Karena berjudi bisa buat sifat manusia jadi jahat dan watak alami manusia lenyap. Terlebih perjudian dunia ilegal sangat amat jahat. Makanya aku bilang, perjudian adalah penipuan. Nggak judi berarti menang.
Lalu kenapa kau masih kerja di kasino? Untuk capai hal sulit, harus ambil risiko. Ada 8 jenderal sekte curang. Kalau kurang gak bisa berhasil. Cuma kita berdua. Masih jauh dari cukup. Aku ke toilet dulu. Ya, pergilah. Pak, mau makan apa? Semangkuk mie, tanpa daging. Oke. Lagi Imlek masih begitu pelit sama diri sendiri. Terlihat kayak orang bodoh. Sudah nggak ada uang? Tambahkan dia telur, lalu 1 porsi daging sapi. Aku yang bayar. Baik. Pak, ini mie Anda. Makasih. Sobat, mau hasilkan uang? Kalau gitu jadilah anak buahku. Ikut aku. Sehari, aku kasih 400.000. Kenapa kau membantuku? Karena kau terlihat bodoh. Enggak. Karena kau terlihat sangat jujur. Kau mau aku ngapain? Kau temani aku ke Venom di depan buat main aja. Nggak usah lakuin hal lainnya. Cuma ini. Iya dong. Selain itu aku perkenalkan diri. Namaku Lukas Fier. Aku disanjung teman di dunia ilegal. Jadi mereka panggil aku Pak Lukas. Namaku. Nggak usah perkenalin diri. Namamu nggak penting. Yang penting nanti di kasino kau ikuti aku dengan patuh. Mudah kan hasilkan uang? Dia anggap aku orang bodoh. Apa aku begitu mirip orang bodoh? Semua uang bisa hilang dalam sekejap. Tambahkan lagi. Ayo cepat tambahkan. Ayo, tambahkan lagi. Ayo. Kalau main kartu, main samgong. Kehilangan istri dulu, baru rumah. Ayo, tukar dengan chip. Bagi kartu. Cuma kita berdua. Siapa bilang 2 orang nggak bisa main samgong? Kusuruh kau bagi kartu, udah bagi aja. Taruhan terendah 200.000, batas kemenangan nggak ada. Tapi sepakati dulu. Aku pasti nggak sekaya kasino kalian. Terakhir start all in, harus biarkan aku bandingkan kartu. Bos, Anda duluan. 2 juta. Berani juga ya. Tambah 2 juta lagi. Tampaknya kartumu cukup bagus.
Aku all in aja. Kalinya besar banget. Ayo, buka kartu. Ternyata kartumu nggak kecil. Tampaknya aku harus dapat tris nih. Ternyata tukang curang kecil juga. Sini. Tiup ini. Tiup supaya dapat tris. Kusuruh kau tiup, bukan hirup. Berubah. Satu tim lagi. Ya, aku beneran dapat tris. Senang, menyenangkan sekali. Lihat apa? Bayar. Bos, kartumu ini nggak benar kan? Apanya yang nggak benar? Apa harus ku katakan dengan jelas? Nekat sekali. Kau kira dirimu Batman? Hah? Coba kau bilang, apa yang nggak benar? Kau sudah curang. Curang? Aku lihat suamimu meninggal sehingga kehilangan akalnya. Ayo, geledah tubuhku. Kalau nggak ada bukti, hari ini kuhancurkan kasinomu. Bajingan, kau permainkan aku. Kau yang permainkan aku duluan. Semuanya teman di dunia ilegal. Aku cuma bercanda, jangan tersinggung. Cukup kembalikan modalku saja. Permainan ini akhirnya begitu saja. Sudah lupakan. Aku juga nggak mau uangnya. Anggap saja traktir kalian minum arak. Hari ini aku menikah dan punya anak. Lain hari baru main lagi. Nggak bisa ya dikasih tahu baik-baik ya? Paksa aku pakai kekerasan ya? Pak Brahma! Nona, kau jangan gegabah. Leherku ini nggak tahan sama siletmu. Bersik? Kenapa kau kemari? Kakek Omar nggak mau utang budi padamu, jadi suruh aku balas budi padamu. Gak kabur lagi. Lepaskan dia. Kau cari Lipan? Ya, Ngapain cari dia? Kau mau tanya gimana orang ini mati? Kau cuma ahli curang kecil. Kau beneran anggap dirimu orang penting? Lipan suruh aku kasih tahu kau.
Bajingan yang dipotong sampai kayak bola ini memang pantas mati. Kau belum paham? Kau sama kayak dia, ahli curi. Akhir kalian juga bakal sama. Oh, salah. Kau lebih mengenaskan dari dia. Lagian itu mati. Kau sangat ketakutan? Enggak berani bicara? Kau masih mau mencari Lipan? Bahkan ke desa buat mencarinya. Enggak usah dicari. Ku bawa kau padanya. Gak mau pergi, mobil ini kotor. Mobilnya baru dicuci, mana kotor. Sekarang jadi kotor. Heru, kau cari mati ya? Iya, aku memang cari mati. Ayo bunuh aku, kemari. Tangan hantu. Terakhir kali kau datang ke kasinoku, aku abaikan kau karena ada aturan kasino di sana. Hari ini kalau kau berani buat masalah di Venom, aku nggak akan lepaskan kau. Kasino bobrok yang dibuang keluarga Brahma kau anggap berharga. Hari ini aku mau bawa pergi dia. Kau bisa apa? Kau coba saja. Coba saja. Ini adalah masalah kita. Gak ada hubungannya sama mereka. Kembali dan kasih tahu Lipan. Supaya tunggu dia di rumah. Aku pasti akan temui dia. Kau juga. Aku pasti akan buat kau terima ganjaran atas hal yang kau katakan hari ini. Andalkan jumlah banyak ya. Terakhir kali kau permainkan aku, belum kuperhitungkan sama kau. Masih mau Lipan cari kau? Kau nggak pantas. Oh ya, boleh saja kau mau cari dia. Bawa otak kecilmu itu. Aku nggak tahu kenapa kau cari Lipan. Tapi aku ingin bilang, kau nggak boleh pergi. Kenapa? Kau sudah lihat teknik curang si tangan hantu? Meski kau bisa tahu kecurangan dia. Aku merasa kau belum sepenuhnya yakin kau bisa menang dari dia. Sedangkan di depan Lipan, dia nggak layak disebut. Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah, Lipan jarang turun tangan. Asalkan turun tangan, pasti suruh lawan tinggalkan sesuatu. Aku nggak paham. Tangan, telapak tangan, mata. Justru karena ilmu judinya yang hebat dan cara bertindak yang kejam, keluarga Brahma nggak pernah sentuh dia. Kalau biarkan dia punya kasino di hari, bisa dianggap tenangkan mereka. Dia nggak pernah kalah. Setauku, nggak pernah. Dengan sifat dia, kalau kalah, pasti sudah jadi cacat sejak awal. Aku mengerti. Makasih, Kak Willy. Meski kau pergi, dia nggak akan temui kau. Akhirnya adalah dikalahkan dan dihina sama ahli curang di bawah sana. Pada akhirnya tangan dan kaki putus. Dia nggak mau temui aku. Aku bikin dia memohon buat ketemu aku. Baiklah. Kalau kau bersikeras pergi, setujui satu permintaanku. Katakanlah. Cuma boleh taruhan menang dan kalah. Nggak boleh taruhan tangan dan nyawa. Kudengar kau sangat boros. Uang yang kau menangkan dari si tangan hantu langsung kau kasih ke pengemis. Gimana kau tahu? Di dunia ilegal nggak ada rahasia. Kau nggak mungkin merasa beberapa hari lalu aku ketemu kau di kota kecil juga karena kebetulan, kan? Di sini ada 1 miliar. Menang atau kalah, terserah saja. Tapi aku mau. Kau harus kembali dengan selamat.
Ini sudah cukup. Kau... Leo! Sebenarnya, kau nggak pantas ada di dunia ilegal.